Kehidupan Ricis dari mulai SD, SMP, SMK hingga saat ini. Oke, dimulai dari SD. Jujur aja dulu waktu Ricis SD paling lemah di mata pelajaran, apalagi matematika, karena muka udah kayak kalkulator, kotak-kotak semua ya. Jadi dulu, iya lagi. Jadi dulu waktu di sekolah nih, saking nggak pinternya, saking nggak bisa matematika, bahasa Indonesia, semuanya nggak bisa. Satu orang pun temen nggak ada yang mau dekat sama Ricis. Ada satu, itu pun besoknya nyadar dia pergi. Kasian gitu. Udah satu, akhirnya karena cuma satu kita saling menerima kekurangan ya. Teman Ricis ini satu-satunya jarang banget mandi. Udah jarang kok, anak-anak SD pada umumnya jarang mandi, baunya asam ya, asam-asam semiriwing. Kalau dia enggak, dia amis mengundang lalat. Jadi kita kalau ke kantin bertiga, teman aku sama lalat bertiga, makan di kantin sama bertiga sama lalat ya. Oke, kemudian kita masuk ke sesi ujian. Oke, ini tips ya untuk semua mahasiswa atau murid yang mau ujian, sediakan korek kuping. Kenapa? Karena teman-teman kalau misalnya lagi ujian mendadak budek. Nggak dengar, jadi sediain korek kuping ya, kalau perlu pakai obor biar langsung dengar, biar dikasih tahu jawabannya. Habis itu setelah ujian sampailah pada pengambilan rapot teman-teman. Ih, senang banget pengambilan rapot. Kalau dari ini tuh dapatin nilainya bagus ya, padahal enggak. Kalau masalah ranking, Ricis istiqomah di ranking, alhamdulillah. Dari 25 siswa, Ricis selalu ranking 23, 24 istiqomah. Puas ya, seneng ya. Jadi kalau misalnya orang tua pada umumnya ngambil rapot anak-anaknya itu sumringah wajahnya ya, senyum bahagia gitu. Yang ditanya apa? Ibu, anak saya ranking berapa, peringkat berapa? Betul? Mahasiswa orang tua pada umumnya? Tapi kalau orang tua Ricis beda. Yang ditanya, ibu, anak saya naik kelas apa tidak? Gak penting ranking berapa, yang penting naik kelas. Sampai sekarang juga masih begitu. Naiklah akhirnya ke SMP, alhamdulillah lulus dengan walaupun nilai nggak bagus-bagus amat, yang penting lulus. Ricis aktif di bidang kesenian. Kesenian. Jadi koordinator. Jadi koordinator kesenian. Semuanya diikutin. Menyanyi, apalagi dancing, apalagi ya, fashion show, semua diikutin. Karena semua diikutin, nggak ada yang bagus sama sekali. Mewarnai, menggambar diikutin. Balik lagi ke TK, mewarnai, menggambar. Akhirnya lulus SMP, alhamdulillah masuk SMK, masuk ke sesi baper, cinta-cintaan. Sempat dekat juga sama cowok, alhamdulillah tidak botak. Alhamdulillah sekali tidak botak ya. Alisnya juga alhamdulillah asli. Asli ya. Ini terakhir ya. Ini yang paling penting untuk teman-teman harus ketahui, ini serius. Ada 3 hal yang harus teman-teman ketahui kalau kalian lagi nyetir mobil atau motor. 3 hal yang harus kalian ketahui kalau kalian lagi capek, boleh berhenti dulu sebentar. Kalau lagi ngantuk gitu, boleh berhenti banget. Karena itu menghindari kecelakaan ya. Yang terakhir, kalau kamu bosan bilang, jangan ngilang. Saya Ricis, terima kasih. Luar biasa. Jadi dia jadi komika sekarang. Iya, kan telegram awalnya. Sekarang jadi komika. Iya nih. Ini yang kedua kali. Ngomong aja, ngomong. Ngapa? Diam. Oh, kacamata. Buka. Jangan dikasih tahu. Jangan dikasih tahu kalau kacamatanya bolong. Ricis, Allah, penuh kepalsuan ya. Jangan hidup buka aja palsu. Ya, dia dipakai kan jadinya. Abis ini botak udah. Abisnya botak. Tanya ya. Jadi dia tuh waktu di sini followernya 800.000 Instagram. Terus abis selesai syuting Hitam Putih langsung nambah followersnya. Blok semua malah pada. Sekarang 2,4 juta. Melebihi Mas Deddy Corbuzier loh. Mas Deddy berapa? Saya 1,1. Padahal saya di Hitam Putih tiap hari. Dia sekali. Itu logikanya di mana coba? Kenapa? Dia sekali di Hitam Putih naik 1,6 juta. Saya tiap hari di Hitam Putih, kenapa cuma 1,1? Tuh kata dia itu mau di postingan ya. Kalau mau posting bagus, banyak followers, postingannya harus menarik. Tuh. Terus timingnya diperhatikan. Ini rahasia. Maaf. Punya selebgram ya? Nggak bisa. Masa jadi
apa yang sulap-sulap gagal berubah jadi host, gagal mau jadi selebgram. Kan nggak Saya suka yang gini-gini loh. Suka kenapa? Nambah catatan blacklist. Ini kedua kali dikasih undang di sini. Bukan kedua kali diundang, cuma 2 kali. Tapi yang waktu itu yang pertama, yang ini ya. Terakhir. Terus dia udah kebeli mobil. Oh iya, gara-gara itu Dari putih hasil juga. endorsan. Jadi dia Instagram tuh hasil endorsan kebeli mobil. Serius? Iya. Oh jadi kalau sekarang kan lagi musim endorse bayar di Instagram. Keren. Jadi mobil. Instagram itu nggak cuma untuk lucu-lucuan, aku jadiin Instagram itu Buat bisnis. buat bisnis dan untuk berbagi. Jadi aku tuh videonya itu diselipin dakwah ringan, karena kan yang aku tahu anak remaja sekarang kalau misalnya dikasih dakwah yang serius mereka boring. Jadi aku gimana caranya merubah itu semua menjadi dakwah ringan, jadi berbagi kebaikan. Jadi salah sendiri. Krisis emang PA. 2,4 juta tuh berapa duit sih kalau postingan? Berapa? Pengen tahu. Ngomong aja kali nggak apa-apa. Ya, orang-orang yang mau endorse tahu gitu. Sekitar 3-an. Wow. Sekitar 3-an. Iya. 3 apa 3.000? 3 juta. Iya. 3 juta. Sekitar. Ini video dia nih ya. Oh, tuh. 3 jutaan. Nah, itu sekarang udah lagi beli apa? Lagi kan mau nyicil, dia udah beli mobil. Sekarang dengar-dengar lagi mau nyicil warung. Buka warung. Ngapain buka warung, kan isinya ada dari sini tuh, kepalanya baksonya dari situ. Dia mau buka bakso. Sekarang semakin banyak job off air-nya sama on air-nya tuh sekarang udah punya program TV sendiri. Alhamdulillah. Di TV sebelah. Iya. Udah reguler, udah. Acara apa sih? Acara itulah. Acara apa sih? Nanti nonton aja kalau udah tayang. Udah tayang? Udah. Belum tayang. Tapi udah dia kece. Oh, belum tentu tayang. Tentu udah pasti. Belum tentu. Saya kerja di TV itu udah 20 tahun lebih. Kalau udah syuting biasanya nggak tayang. Om Deddy omongan adalah doa. Bener. Jangan gitu dong. Acaranya emang Apalagi yang doain orang tua. dia acaranya kayak semacam kayak dulu tuh ada kayak John Fanta gitu. Tapi ini versi ceweknya, versi hijab. Jadi kayak nyamperin orang terus tanya, tahu ini nggak gitu. Nah, yang penting punya acara TV ya, walaupun cuma pilot doang tapi yang penting. Tapi udah pilot doang, Ricky. Ini apa sayang? Iya banyak tuh. Kamu aja nanti udah baper orangnya gini. Tapi Ricky pernah nolak job off air. Iya, jadi ngomong banget lah, bukan ada yang nawarin. Bukan enggak. Jadi dulu itu. Lu mau ribut-ribut deh bener. Tapi Iya, nggak boleh. samping saya. Jadi dulu itu sempat pernah diundang gitu di acara salah satu talk show, tapi dia lihatnya gitu banget. Kenapa? Kan agak buram pakai kacamata. Kan ada kacanya. Tapi itu konsepnya terlalu serius. Mungkin ada apa? Sebarengan sama dakwah juga, tapi dia serius gitu Kak. Jadi kan aku kalau misalnya serius jadi kaku, jadi aku yang ditolak nanti dulu gitu. Nggak ada kacanya Pak. Kan orang-orang nggak tahu tadi kata kamu gimana. Ada 3D loh. Ada 3D. Ini pakai ini lihat tembus pandang. Kalau nggak tembus pandang saya ngeliatnya gimana? Maaf, Anda berdua. Ini kemarin aku dua-duanya ya. Coba di komen kalau Anda melihat wanita seperti ini gimana responnya. Nanti aku takdir makan. Aku sih pengen nanti pulang takdir makan. Takdir makan ya? Jangan dibilang. Cantik ya? Cantik. Dan aku pengen buka seminar gitu biar followersnya tuh banyak gimana gitu. Biar aku juga di endorse. Apa sih bilang cantik? Cantik. Makan. Oh, dia cantik. Makan, dia mau mikirnya makan. Jangan dibilang ditraktir makan dong Kak. Iya. Diajarin Ika. Tapi kalian kenal Ria Ricis? Aku follow dia. Anda follow? Iya. Oh, kenal Ria Ricis nggak? Enggak. Oh, bagus. Tahu nggak dia adiknya siapa? Kakak saya, adiknya kakak saya, kakaknya.
Adiknya kakaknya. Ustazah. Adiknya kakaknya. Adiknya kakaknya. Iya. Si Ricis ini kakak adik sama kakaknya loh. Nggak nolong. Coba lihat siapa adik kakaknya siapa? Kakaknya adiknya Ustazah Oki. Adiknya Ustazah Oki. Iya. Gimana ngeliat adiknya Ustazah Oki? Sebenarnya tuh aku shock. Ini Aku kira tuh kayak udah kerja sama. Oh iya udah. Oh iya ngapa sih? Namanya shock sih. Kayak oh iya berhijab. Kecil banget. Kalau misalnya aku pengen juga nih kayak dia. Nah, centil banget pengen juga kayak Ricis. Dia itu katanya bener yang tadi. Jadi kalau kuliah tuh yang penting lulus sekolah yang bener ya. Betul, gak penting nilai bagus, yang penting lulus. Yang penting lulus dari TK, SD, SMP, SMK, kuliah gitu. Gak penting nilai bagus, yang penting naik kelas. Iya, yang penting naik kelas. Itu adalah pikiran-pikiran orang dengan pemikiran sempit. Nggak penting nilai, yang penting lulus tuh pemikiran sempit. Tapi emang, Kalau pemikiran terbuka, nggak penting lulus, yang penting dapat kerja. iya maksudnya setelah Kalau nggak lulus nggak dapat kerja mau ngapain? setelah nggak penting nih, Ayo, setelah kamu pikir sekarang stand up begitu doang? setelah Ada yang nonton apa? Ini pertama kali stand up. 2 kali. Biasanya sekali. Enggak, pertama kali. Iya. Setelah Kita nggak undang tadi. Dia mau stand up di mana? Pak, saya bintang tamu Pak. Apa? Bintang tamu mau ngejawab. Saya yang punya acara. Oke, paham. Saya break dulu ya. Agak Ricis, pintu keluar studio di sebelah tenang aja. Tenang aja. Gak apa-apa. break dulu. Nanti biar dia jawabnya setelah saya break, ya. Ya. Jadi jangan kemana-mana. Tapi kalau anda nggak mau lihat nggak apa-apa sih. Jangan dong nonton. Oh, nonton yang lain. Nah, ini Ricis bakalan jawab pertanyaannya dari Mas Dedi. Setelah itu dia pergi, ya. Emang lo?